Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu. Senang sekali menyambut Anda di pagi hari ini, di hari yang ke-45 di tahun 2026. Betapa kita telah menikmati perlindungan pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita sepanjang malam. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Kita mau katakan kita kuat, kita sehat, kita permuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini. Sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan. Agar kita dimampukan melalui terang firman dan tuntunan Allah Roh Kudus, kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi ini sangat relevan dengan kondisi yang mungkin kita sedang alami saat ini, yaitu kita merasa kemarau dalam hidup. Baik itu mungkin ekonomi, ya, masalah finansial, kesehatan mungkin yang menurun, ataupun semangat dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita bisa berpikir adalah waktu untuk berhenti dan menghemat. Ya, memang benar. Namun kisah Ishak yang kita akan renungkan pagi ini mengajarkan paradigma yang sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah menabur di waktu kemarau. Saya akan mengajak kita membaca bersama-sama dalam Kejadian 26 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi kemarau, ini adalah ujian iman. Teks ini dibuka dengan situasi yang cukup mencekam. Dituliskan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ishak diperhadapkan pada krisis yang nyata. Secara logika, saat kelaparan terjadi, langkah yang paling aman adalah pindah. Seperti rencana semula, dia akan pindah ke Mesir. Atau menyimpan sisa gandum yang ada untuk pertahanan, dimakan sendiri. Nah, dalam konteks gereja saat ini, orang percaya, kemarau bisa berupa krisis ekonomi yang melanda, baik jemaat Tuhan, pribadi, atau kekeringan rohani, rasa jenuh dalam pelayanan. Bisa juga tantangan zaman yang membuat orang ragu-ragu terhadap iman. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ketaatan melampaui logika akal pikiran kita manusia. Tuhan berfirman kepada Ishak ayat yang kedua, janganlah pergi ke Mesir, tinggallah di negeri ini. Ini adalah perintah yang sulit. Menabur di tanah yang kering kerontang seolah-olah membuang benih dengan percuma. Namun ketaatan Ishak adalah kunci pada masalah yang dihadapi. Menabur di waktu kemarau berarti memberikan yang terbaik justru ketika kita merasa kekurangan.
Disinilah letak perbedaan antara memberi dari kelimpahan dengan memberi dari kekurangan. Ya, saudara. Apa yang dihasilkan adalah 100 kali lipat. Justru pada masih dalam masa kelaparan. Ayat 12 mencatat hasil yang luar biasa. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Jadi masih dalam kondisi tanah kemarau, Allah sanggup melipat gandakan berkat dari hasil ketaatan seorang Ishak. Bapak Ibu Saudara, jadi perlu kita ingat, kita pelajari dan kita mau alami. Ishak tetap bekerja, tetap menabur. Ia tidak hanya diam menunggu mukjizat. Yang kedua, berkat itu datang di tahun yang sama, dalam masa kelaparan, dalam masa kemarau. Dan sumber kelimpahan bukan pada kualitas tanah, ya saudara ya. Kita perhatikan, masih dalam musim kemarau, tanah kering, tapi dapat menghasilkan 100 kali lipat. Ini hanya bisa terjadi oleh berkat Tuhan. Jadi bagaimana dengan kita, gereja Tuhan orang percaya? Bapak Ibu Saudara, banyak gereja orang percaya saat ini terjebak dalam pola pikir hanya ingin bertahan hidup. Kita takut membuka program baru, takut bermisi, ya kita ketahui misi butuh uang, butuh dana, butuh pengorbanan, atau takut melayani karena merasa sumber daya terbatas. Kisah Ishak mengingatkan gereja untuk tetap ekspansif dalam kasih, dalam pelayanan sesama, meski situasi kondisi dalam tantangan global. Maksudnya di sana sini sama mengalami masa-masa yang cukup krisis. Nah, Bapak Ibu Saudara, dunia saat ini haus akan kasih. Itulah fakta yang sedang terjadi di antara kita. Kejujuran dan pengharapan. Ya, dunia sedang membutuhkan itu. Gereja dipanggil untuk menabur benih Injil dan kepedulian sosial. Justru saat dunia sedang mengalami krisis moral dan perhatian. Jangan menunggu kondisi ideal untuk menjadi berkat. Semua bisa, saudara. Tapi disinilah kita dituntut tindakan iman melalui ketaatan akan firman. Bapak Ibu Saudara, keberhasilan Ishak membuat orang Filistin cemburu. Ya, ini menunjukkan bahwa ketika gereja tetap setia menabur di masa sulit, dunia akan melihat perbedaan nyata antara orang yang mengandalkan Tuhan dengan yang mengandalkan kekuatan sendiri. Gereja atau orang percaya menjadi kesaksian hidup bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh resesi atau krisis apapun. Bapak Ibu Saudara, menabur di waktu kemarau adalah tindakan iman yang radikal. Jangan simpan benih kita karena takut kekurangan. Taburkanlah dalam pelayanan, kasih, dan ketaatan. Walaupun kondisi saudara terasa sangat terbatas. Tuhan yang memberkati Ishak adalah Tuhan yang sama, yang menyertai gereja, yang menyertai orang percaya hari ini, yaitu saudara dan saya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin. Tiada terduga kasih-Mu,
heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam setiap pribadi kami. Ajarkan kami bertindak dengan iman, belajar setia dan taat akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani hari ini, sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.